Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya berbeda. Indonesia adalah sebuah fakta sosial kebangsaan yang dibentuk oleh aneka keberagaman latar belakang primordial, baik suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. Fakta keberagaman ini diterima sebagai kekayaan bangsa sejak dahulu kala. Di tengah keberagaman itu, maka integrasi nasional adalah prasyarat fundamental demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia tak mungkin bisa berdiri kokoh tanpa adanya kesadaran bersama untuk hidup bersatu dalam perbedaan. Untuk itu, setiap orang mesti menyadari, menerima, memelihara, dan menghargai perbedaan yang ada agar Indonesia tetap menjadi sebuah bangsa yang bersatu. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika hendaknya menjadi semangat yang hidup dalam keseharian kita sebagai anak bangsa. Dengan maksud itu, kami kelompok 2 mempersembahkan hasil penelitian kualitatif terhadap fakta keberagaman di lingkungan sekolah SMA kelas 12 di beberapa tempat di Indonesia. Kami tertarik untuk meneliti paham dan perilaku anak-anak SMA kelas akhir karena merekalah generasi penerus yang sangat menentukan masa depan fakta keberagaman di Indonesia. Sasaran kami ialah bagaimana pandangan atau pemahaman anak-anak usia SMA tentang keberagaman di Indonesia. Lalu bagaimana mereka menghayati perbedaan itu di lingkungan sekolah. Apa saja kendala yang mereka hadapi dalam membangun persaudaraan dalam lingkungan yang beragam, dan apa harapan mereka untuk Indonesia yang multikultural. Jadi, kenalin, nama saya Agatha Sanyalianto. Namaku Haida. Halo, aku Adisa Hairina Diana Putri. Sore, saya Putri Sasmita. Kenalkan, nama saya Muhammad Jafandis Fasya. Perkenalkan, nama saya Reslava Gulto. Di SMA 15 Bandung, kelas 12 MIPA 4. Aku dari Sekolah Pribadi Bandung. Dari SMA Marsudiri ini kelas 12. Kelas 12 SMK Stella Maris Labuan Bajo, Flores NTT. Di SMA Negeri 1 Garut. SMA Santa Ursula Jakarta, di daerah Jakarta. Sekarang kelas 12. Di Mentari, aku umur 18 tahun. Untuk kota sendiri, aku tinggal di Jakarta Selatan. Ada sih. Ya. Iya, ada. Itu di lingkungan sekolah saya memiliki teman yang berbeda latar belakang, suku, budaya, dan juga agama. Kalau di suku, kebetulan di kelas saya, ada yang berasal dari Riau. Agama dan budaya kayaknya udah pasti sih. Pasti. Ya. Penting menurut saya karena perbedaan di lingkungan adalah sesuatu yang membuat kita Indonesia. Itu menghargai perbedaan itu sangat penting. Pertama tuh alasannya karena Indonesia kan negara maju. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa saling menghargai perbedaan, pasti jelas Indonesia nggak bakal maju. Menurut saya sih itu untuk kemajuan negara sendiri. Menghargai perbedaan Indonesia ini sangat penting karena saling menghargai perbedaan itu dapat menghindarkan seseorang ataupun sekelompok orang dari perselisihan ataupun permusuhan yang memicu konflik sosial. Sangat penting. Kita tahu bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki berbagai macam ras, suku, dan budaya. Salah satunya kita mengenai diikat dengan sebuah semboyan. Di dalam semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bersatu-satu tetap satu tapi satu jua. Menurut saya sih nggak ada masalahnya. Saya nggak merasa atau terganggu atau dengan adanya perbedaan di lingkungan hidup itu, menurut saya nggak mengganggu sama sekali. Cukup ramai gitu ya, ramai di nama berbeda latar belakang. Pastinya satu orang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, hasil maka dari itu hidup itu bakal lebih berwarna, bermakna kalau sama
latar belakang yang sama, hidup itu pasti monoton gitu lah. Saya kan banyak ada yang dari latar belakangnya ini, latar belakang kayak gitu, walaupun agama, suku, budayanya juga berbeda-beda. Saya tentang hidup bersama dengan teman-teman, saya tidak melihat teman itu dari suku atau agama mana. Saya berteman dengan semua orang selagi mereka baik kepada saya dan aku respect kepada mereka. Tentang hidup bersama dengan teman-teman yang berbeda suku, agama, dan budaya adalah saya senang karena ada perbedaan tersebut yang menjadikan keunikan. Perbedaan tersebut mengajarkan saya untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang asal suku dan juga budaya. Tetapi saya juga takut apabila perbedaan tersebut malah membawa perpecahan di antara satu dengan yang lain karena kurangnya toleransi dan sikap etnosentrisme yang berlebihan. Penting, apalagi kalau misalnya bikin koneksi, kalau misalnya kita nggak ngehargain mereka, terus kita nggak ngejaga pertemanan kita, pasti nanti mereka juga jadi kayak jangan temenan sama si itu, soalnya dia nggak ngehargain yang beda gitu. Pasti nanti kita bakal lost punya koneksi, terus kita juga jadi bisa belajar ngehargain orang yang beda, tapi langsung in action gitu, nggak yang teori-teori gitu. Jadi penting sih ngejaganya. Ya, menurut saya itu penting supaya tidak terjadi perselisihan dalam berteman. Iya, penting. Ya, akan tadi juga baru bilang ya, kalau misalnya kita nggak menjaga yang ada, bakal ada disintegrasi ya di negara kita. Yang pertama, tidak memilah dalam berteman, kemudian sikap ya terima berteman gitu untuk setiap orang. Kayaknya sih, aku ngomongnya secara umum aja ya. I think menurut aku sifat toleransi udah termasuk sih ya. Kalau misalnya aku sendiri secara toleransi ya, kalau misalnya temen aku mau beribadah ya sesuai kepercayaan mereka, ya kita harus respect itu. Nggak ngebeda-bedain yang beda sih, maksudnya kayak treat semuanya tuh equally, nggak yang kau beda, aku ngasih kamu dikit aja gitu, aku nggak mau baik sama kamu soalnya kamu beda. Jangan kayak gitu, soalnya nanti ada jadinya diskriminasi kan. Ya pasti ada disconnect ya. Kalau misalnya temen kamu orang Kristen, orang Katolik, atau orang Buddha, ya kadang-kadang mereka kalau misalnya kita ngomong sesuatu, misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, mereka kadang-kadang kan bisa nggak ngerti ya. Atau mungkin mereka ngucapin sesuatu yang merupakan slang di agama mereka, ya. Atau mungkin di Alkitab. Ya. Kita tuh bisa nggak ngerti. Ya, jadi ada disconnect ya. Kalau misalnya dari beda daerah, mungkin ada ya, soalnya beberapa daerah di Indonesia itu ada yang mereka masih pakai bahasa daerahnya banget kan. Terus mungkin pas komunikasi sama kita jadi kurang lancar. Kalau misalnya yang agama kayaknya kalau misalnya mau main mungkin agak susah, soalnya bisa aja aku kayak ngajak, ayo kita pergi hari Minggu pagi, kita olahraga bareng, terus nanti mereka aku harus ibadah, terus misalnya nanti ada lagi yang ngajak, ayo kita makan-makan yuk, terus maaf aku harus puasa gitu kan, jadi susah nyamain waktu gitu. Ya, selama yang saya lihat kesulitannya itu seperti perbedaan pendapat ataupun cara pandang kita dengan teman-teman yang berbeda latar belakang. Lingkungan saya sendiri untungnya belum pernah terjadi diskriminasi dari lingkungan saya karena kami semua mendapat atau dapat menghargai perbedaan-perbedaan satu dengan lainnya. Sekolah aku yang sekarang sih sejauh ini kita nggak pernah ada namanya diskriminasi antar golongan atau apapun. Tapi untuk aku pribadi, aku pernah lihat pas aku masih SD. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah lihat. Belum pernah ya mengalami penolakan karena suku, agama, dan budaya saya. Saya juga belum pernah melihat teman saya yang mengalami penolakan karena perbedaan itu juga. Untuk saya belum pernah, kebetulan saya merupakan seorang mayoritas. Ya, kalau untuk melihat yang didiskriminasi, paling ada ketika waktu SMP, karena dia berbeda latar belakang, hasil dia juga kayak dihina-hina gitu.
latar belakangnya. Kalau untuk saya sendiri, saya rasa tidak ada. Teman-teman juga mungkin, tapi lebih ke susah berteman. Ya, kenapa susah berteman? Mungkin karena faktor kepribadiannya dia, tapi kalau untuk penolakan berteman itu saya rasa tidak ada. Mungkin ada, tapi aku nggak pernah ngerasa dan ngelihat langsung sih. Nggak banyak sih. Jujur kayaknya sih sekarang udah mulai diverse juga ya bahasa Inggrisnya. Komunitas kita, masyarakat kita, dan semakin banyak orang-orang Muslim yang semakin yang udah nggak radikal lagi maksudnya. Ya, walaupun ya faktanya emang masih ada. Ya. Di sekolah kita juga, di sekolah Mentari juga lumayan banyak sih yang Katolik, Kristennya, ya, walaupun mayoritasnya Islam. Saya harap di sekolah saya masyarakatnya dapat menjunjung tinggi rasa toleransi ya, dapat tidak membeda-bedakan orang dengan suku budaya dan agamanya, karena sejatinya kita semua itu sama, kita sama-sama manusia, kita sama-sama Indonesia seperti itu. Untuk harapannya paling ke depannya kita bisa hidup dalam keberagaman itu lebih indah, lebih rapi. Ya, walaupun kita tidak memaksakan keberagaman itu menjadi satu ragam, tapi kita harus yang diinginkan yaitu tetap berjalin harmonis satu sama lain. Harapannya itu supaya orang-orang lebih jadi mau menerima semua orang gitu, kayak jadi lebih welcome sama semua orang. Jadi nggak ada namanya kayak circle-circle khusus atau circle-circle yang lebih hebat. Jadi semuanya imbang. Harapan saya itu setiap murid untuk mencegah diskriminasi di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, ataupun membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda. Dan yang terakhir, membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Harapannya untuk ke depan. Harus diajarin dari kecil gak sih, harus dikenalin juga, terus dikasih tahu ada orang di luar sana yang beda sama kita, tapi kita nggak boleh beda-bedain, soalnya kita satu gitu. Kayaknya kalau bisa mencegah sendiri, mungkin agak susah ya kalau misalnya sendirian. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat problem ini secara realistis, ya yang pastinya kita harus kerjasama kayak bareng-bareng gitu. Ya. Kalau misalnya, let's say kita ada di sekolah yang beragama Islam, ya, dan tiba-tiba ada anak Katolik yang masuk, ya mau nggak mau, ya, yang anak-anak Islam ini, ya, mereka harus belajar gitu cara menghormati anak Katolik ini, dan sebaliknya justru juga apply. Ya, yeah, something like that sih sebenarnya. Kita perlu menghargai setiap perbedaan di Indonesia, karena kita tahu Indonesia itu beragam, jadi menghargai perbedaan itu sangat penting supaya tidak terjadi perselisihan ataupun kerusuhan antara sesama.